Oke, sebelum memulai kegiatan hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan memimpin doa. Ya, silakan Akila. Siap, berdoa mulai. Raditu billahi robba wa bil islami dina Sayyidina Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni Wa sulifah. Amin. ya rabbal alamin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Yes. Oke. Hari ini ada yang tidak hadir? Ada ya, siapa? Oh, Farel yang kemarin sakit ya di Opnam ya, bener ya? Oh ya, Farel 8A. Doakan semoga Farel cepat sehat kembali ya dan bisa berada di sekitar kita untuk belajar. Oke, Ibu catat dulu sebentar ya. Hari ini kita akan belajar tentang iklan. Cuma mengingatkan kembali pelajaran sebelumnya, kalian telah mengenal tentang teks observasi. Betul sekali, kalian sudah mencoba membuat, menganalisis, menyusun tentang teks observasi. Kali ini kita akan belajar tentang iklan ya. Sebelum memulai kegiatan hari ini, Ibu akan lakukan ice breaking terlebih dahulu. Silakan kalian bisa berdiri. Yuk, semuanya berdiri dulu. Oke. Ya, tidak ada tepuknya. Tepuk 2, tepuk 3. Oke, terima kasih untuk semuanya. Tepuk tangan. Oke. Ya, permainan ini untuk menguji konsentrasi kalian ya. Mudah sebetulnya, hanya saja kalau kita tidak konsentrasi maka kita tidak bisa melakukan apapun, paham ya? Ketika pikiran kita bercabang, maka kita tidak bisa melakukan apapun, termasuk pembelajaran yang akan kita laksanakan hari ini. Oke, siap ya? Kita akan belajar iklan. Apa? Iklan. Oke. Yang ingat iklan mie instan siapa? Yang ingat iklan mie instan. Ada iklan apa saja? Coba Bu Kusuma bantu sebutkan iklan mie instan yang sering kalian lihat. Yuk. Oke, Akila. Oke, Indomie. Oke, terima kasih Akila. Tadi Akila menyebutkan mie instan merek Indomie. Yang lainnya, yuk, mie instan apa lagi? Oke, Septian. Apa? Pop mie. Oke, ada Indomie, ada pop mie. Berikutnya. Oke, siapa apa, Nok? Mie sedap. Oke, betul ya, ada Indomie, pop mie, mie sedap. Iklan yang memang membuat kita ya sebagai penonton televisi itu jadi apa? Ketika kita sudah melihat iklan, biasanya kita apa? Tertarik, betul sekali Septian. Ya, ada iklan yang membuat kita tertarik, ada iklan yang mungkin membuat kita ingin mencobanya. Ya. Oke, kita akan belajar memahami iklan. Yuk, mari kita belajar. Apa itu iklan? Ya, kita sambil mengingat nih bayangan di kepala kita ada iklan Indomie, pop mie, iklan Pepsodent, kemudian iklan makanan yang lain, atau mungkin obat atau minuman. Ya, kita mengingat iklan-iklan yang sudah pernah kita tonton. Iklan adalah pesan ya atau informasi yang dibuat untuk mempromosikan sebuah produk, jasa atau ide kepada banyak orang. Nah, sekarang di sini ada kata kunci mempromosikan sebuah produk atau jasa. Berarti yang sudah disebutkan teman kamu Akila, Septian sama siapa, Nok? Maaf. Siti. Berarti iklan apa termasuk? Iklan apa? Iklan produk, iklan jasa, atau iklan ide? Iya, betul sekali, iklan produk. Karena di dalamnya informasi yang disampaikan pada iklan itu berarti untuk menawarkan, mempromosikan. Betul ya? Apa yang dipromosikan? Ya berarti kalau tadi disebutkan Septian, Siti dan Akila berarti iklan mie instan dengan berbagai merek. Di sana sebuah perusahaan itu berarti mempromosikan produk.
Ya, tujuannya apa tadi? Ketika sebuah iklan memberikan informasi, tujuannya apa? Iya, betul. Agar apa? Agar penonton tertarik ya, termasuk kita, kalian. Tentu hal yang kalian lakukan sehari-hari ya, atau mungkin konsumsi atau menggunakan produk biasanya dari iklan yang sudah kalian tonton. Nah, tidak hanya kalian tonton juga ya. Kalian bisa melihat iklan dari mana? Coba sebutkan. Kalian bisa lihat, nonton dari mana iklan? Televisi, betul sekali. Kemudian dari mana lagi? Handphone. Dari handphone, kalian lihat di handphone di bagian apa? Selain YouTube, media sosial ya. Media sosial apa saja yang menayangkan iklan? TikTok, betul. Kemudian apa lagi? Instagram, betul. Kemudian apa lagi? Facebook. Dari mana lagi dapat iklan? Oh, Shopee. Apalagi Shopee berarti iklan, tapi. Nah, dari tayangan-tayangan yang kalian lihat itu bagian dari iklan berdasarkan audio visual, ya. Audio visual, ya. Berarti ada yang audio, ada yang visual. Kalau kalian lihat iklan yang audio, berarti iklan yang bisa kalian dengarkan. Maaf, iklan yang kalian dengarkan berarti jenis iklan audio. Kalau iklan yang bisa kamu lihat, kamu dengarkan, ya berarti audio visual. Berarti kalau iklan audio apa tadi? Yang bisa didengarkan, didengar, ya. Contohnya apa? Iklan yang hanya bisa didengar. Iklan dari mana? Iya, betul sekali, iklan dari radio. Ya, masih sering mendengarkan iklan dari radio? Apa radionya Selaka? Radionya Mbaye mungkin. Ya, itu contoh iklan jenis iklan audio yang hanya bisa didengarkan, ya. Nah, berarti selain itu ada yang iklan visual saja. Nah, kalau iklannya iklan visual saja kamu temukan di mana kira-kira? Di mana? Banner, betul. Hanya bisa dilihat saja, ya banner-banner. Ketika kamu pulang sekolah ya lihat ya banyak iklan. Selain itu dari mana lagi dapat iklan yang visual? Brosur, betul sekali. Ada lagi? Poster. Kemudian apa lagi? Koran, betul sekali. Terus majalah. Kita hanya bisa melihat iklan, ya. Kemudian ada lagi iklan audiovisual. Kita bisa lihat, bisa dilihat, maaf, dan bisa didengarkan dari mana tadi? Iya, dari handphone atau media sosial yang bisa dilihat dan didengar. Media sosial tadi ya, dan televisi ya. Dan hampir semua iklan ditayangkan cukup menarik ya. Karena tujuannya apa? Agar menarik ya, agar penonton tadi yang seperti temanmu sampaikan agar bisa membeli produk tersebut ya. Dari iklan-iklan inilah ya sebuah perusahaan bisa mendapatkan keuntungan yang banyak. Makanya setiap perusahaan itu berlomba-lomba bagaimana caranya biar ikannya payu laris ya. Bu, bisa nih produk ini tidak laris ya tidak dikenal masyarakat. Mana tahu masyarakat anak Pepsodent Cilukba ya kan? Ada pasta gigi merek Cilukba? Nggak ada. Ya, memang nggak ada, siapa yang mau buat begitu ya. Mungkin ada Bu, ya mungkin ada, tapi kalau tidak diiklankan, kalau tidak ditawarkan kepada masyarakat, mana mereka tahu, begitu ya. Oke, nih kita baca kembali literasi kita hari ini. Bisa dibacakan? Hari ini tanggal 21, minta tolong seperti biasa, bacakan absen 21. Minta tolong yang memiliki absen 21 tolong dibacakan. Oke, Inang. Dulu iklan ditemukan media cetak, koran, tapi sekarang lebih luas lagi kita temukan di media sosial ya. Ya, ciri-ciri iklan. Kalau kamu sudah melihat iklan di berbagai media baik cetak ya, maupun tulis, baik audio maupun visual dan audio visual, kita akan lihat ciri-ciri iklan. Ya. Imajinasi kalian juga sudah berkembang. Ternyata iklan itu tidak hanya ditemukan di majalah koran saja, media sosial yang kamu lihat setiap hari ya, tapi juga di jalan-jalan ketika kalian berangkat sekolah maupun pulang. Ya, sekarang cek
Ciri-ciri iklan, minta tolong dibacakan. Siapa yang membacakan? Septian, silakan Septian. Ciri-ciri iklan memiliki beberapa ciri-ciri sebagai berikut. Iya. 1. Bahasanya singkat tapi efektif agar pesannya disampaikan tepat sasaran. 2. Betul. Menggunakan kata-kata yang persuasif dan sugestif Iya. untuk memengaruhi audiens. Oke. Yang pertama, bahasanya singkat dan efektif agar pesan disampaikan tepat sasaran. Kamu kalau lihat iklan, ya biasanya berapa lama sih iklan itu ditayangkan? 5 menit orang lama? Ada yang lebih cepat? Oke, silakan berdiri. Anak-anakku, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Oke. Dari depan juga Pak, dari depan Pak. Nanti ada yang diambil dari depan lagi nyanyi sih. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah ku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah rakyatku semuanya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Tadi sampai mana Bu Sumaya? Baca iklan ya. Oke ya, pesan singkat efektif. Kemudian berikutnya menggunakan kata-kata persuasif. Silakan kalian boleh menulis di buku tulis. Kita akan belajar memahami istilah kata persuasif. Ada yang tahu persuasif? Ada yang tahu persuasif? Rafa tahu? Persuasif. Ada yang tahu? Persuasif boleh dicatat ya. Persuasif artinya adalah mengajak ya orang lain, ya, mengajak orang lain untuk menggunakan atau melakukan sesuai dengan apa yang disampaikan. Berarti kalau ada istilah persuasif, ya bahasanya persuasif, berarti bahasanya persuasif, berarti artinya mengajak, ajakan. Contoh kata-kata yang mengandung istilah atau arti persuasif. Ayo kita ke lapangan bermain bola, ini persuasif. Ya, mari kita sukseskan kegiatan program belajar 9 tahun. Di situ juga persuasif, karena ada apa? Ajakan. Mana ciri-ciri ajakan? Ayo, mari. Nah, ini bahasa ajakan. Berarti sehari-hari istilah persuasif dilakukan apa namanya? Kalian gunakan nggak sebetulnya? Iya ya, ajakan mungkin ke kantin, ajakan teman ke koperasi, ya, atau membeli sesuatu, mengajak bermain. Ini bagian dari bahasa persuasif. Oleh karena ini buku Suma akan menunjukkan contoh iklan yang biasanya kalian lihat atau saksikan pada tayangan baik di televisi maupun di media digital. Ya. Oke, ya. Ini beberapa contoh gambar iklan yang biasa kita lihat dan saksikan di
Mana nih? Terlihat di belakang? Kelihatan nggak, Tong? Kelihatan, Mas? Mana ya yang kira-kira menarik ya? Kita lihat contoh iklan komersil ya, atau iklan-iklan penawaran produk. Mana nih yang paling menarik nih? Menarik KB. Semuanya menarik. Berarti bener ya, tujuan iklan tersampaikan. Karena targetnya adalah menarik audiens atau menarik penonton agar membeli, mencoba begitu. Kita akan melihat salah satu contoh minuman. Berarti iklan apa ini? Jenis apa? Iklan jasa? Bukan ya, iklan apa? Pintar, iklan produk ya. Di sini ada iklan apa teman anak-anakku? Iya, Yakult. Ini maaf. Bahasa ini, narasi ini atau diksi ini kita ingat ya hampir setiap hari ya. Coba kalian perhatikan. Bukan sesekali tapi minum tiap hari. Ada yang ingat? Contoh narasi iklan Yakult yang selalu terngiang-ngiang di kepala kita ini karena apa? Oke, betul. Apa lagi, Mbak? Oh iya, cintai ususmu, terus minum Yakult tiap hari. Betul. Ini contoh produk iklan yang berhasil. Kenapa? Sampai terngiang di kepala kita. Ya, meskipun kita tidak mengkonsumsinya setiap hari, tapi iklan ini selalu terngiang-ngiang. Cintai ususmu, minum Yakult setiap hari. Jadi di sini ada anjuran agar penonton mau minum Yakult tiap hari. Pintar, oke. Bukan sesekali tapi minuman Yakult ya. Minuman susu fermentasi. Ada beberapa informasi yang bisa kamu temukan dalam sebotol Yakult. Yang pertama informasi merek. Oh, mereknya Yakult. Informasi kedua, informasi apa ini? Less sugar, diperkaya vitamin D dan E. Informasi apa ini? Apa? Kandungan ya, kandungan minuman Yakult. Kemudian ada iklan yang membuat menarik para customer atau penonton ya yang melihatnya. Ada tulisan apa ini? Ya, minuman keluarga sehat setiap hari. Jadi iklan ini berharap Yakult merupakan salah satu pilihan keluarga ya. Jadi cocok diminum setiap hari di rumah. Oke. Silakan kalian bisa lihat buku pendamping halaman 35. Kita akan belajar memahami iklan ya. Ada beberapa poin penting dalam sebuah iklan ya. Kalian lihat iklan apa halaman 35? Iya, iklan mesin cuci. Tulisan bisa dibacakan informasi yang ada pada gambar tersebut. Oke, ada yang bisa bantu untuk membacakan iklan halaman 35? Oke, Arjuna, silakan Arjuna. Oke, Arjuna bisa baca dari atas, dari judul. Oke, terus kemudian iya 10 kg. Lanjut. Bermacam-macam boneka. Terima kasih ya Arjuna ya. Oke, dari iklan gambar ya yang sudah kamu baca, ada beberapa informasi yang kita dapatkan. Yang pertama, apa? Merek mesin cucinya. Merek apa? Iya, mereknya Resik ya. Bukan aslinya anak apa merek Resik. Bu yang kok coba tuh kuning toko elektronik anak apa orang. Kemudian informasi yang kedua ada kapasitas 10 kg. Berarti apa artinya? Berarti mesin cuci ini ya hanya iya, pinter, hanya bisa menampung 10 kg. Jadi ini mesin cuci rumahan biasa ya, tidak bisa digunakan untuk laundry yang mungkin dalam jumlah banyak. Informasi berikutnya yang ketiga, Sydney bangun dulu. Ya, informasi yang ketiga tadi apa? Dan yang ketiga tabung. Iya, stainless steel ya, maksudnya lebih awet. Ya, lebih tahan lama. Nah, ini ada beberapa informasi yang bisa kita temukan. Kita baca bagian bawahnya, selain yang tadi disampaikan. Informasinya ada. Informasi apa? Dari kalimat atau gambar. Ya, nama produknya tadi Resik mesin cuci.
Ya, yang ketiga produknya, penjelasan lainnya adalah kapasitasnya. Kapasitasnya hanya 10 kg. Produknya tadi program dapat diukur sesuai kebutuhan ya. Intinya maksimalnya 10 kg ya. Kalau di bawah itu tentu saja lebih mampu mencuci bed cover atau barang-barang yang kain-kain yang tebal, dia bisa juga si mesin cuci ini bisa. Kemudian tabung stainless steel. Cara mendapatkan produk, adakah tulisan itu cara mendapatkan produk? Ada tidak? Tidak ada ya. Padahal dijelaskan di bawahnya tersedia di supermarket. Oke, sebuah berarti harusnya tidak ada. Barangkali dari iklan ini ya ada pembaca yang ingin bertanya kira-kira mendapatkan produk ini di mana, resik ya. Kemudian informasinya harganya ada? Tidak ada. Testimoni, kalian paham testimoni Tongnok? Tahu apa testimoni biasanya apa? Produk ini bagus, saya sudah mencobanya 10 tahun misalkan ya. Makanan ini enak. Nah, testimoni ini ya biasanya kita lakukan ketika kita membeli barang produk lewat kayak keranjang kuning ya. Keranjang kuning itu biasanya kenapa orang-orang takut belanja online begitu ya? Membeli di keranjang oranye yang biasa kita lakukan atau orang tua kita lakukan. Tidak semua orang mau. Kenapa? Karena barang yang dihasilkan terkadang tidak sesuai dengan aslinya. Ketika barang dikirim ternyata produknya tidak sesuai dengan gambaran yang diiklankan. Caranya bagaimana agar kita tidak tertipu? Lewat mana? Iya betul, lewat testimoni ya, yang sudah menggunakan produk yang sama. Kira-kira sebelum kita membeli, sebelum kita check out begitu ya, kita cek dulu. Wah ini bagus, bintang 5 begitu ya. Wah ini berarti perlu dibeli atau produk yang bagus. Sekarang anak-anakku, kalian siapkan catatan, siapkan alat tulis kalian. Informasi apa yang bisa kalian temukan pada iklan yang akan Buku Suma tayangkan? Oke, siap ya? Oke, perhatikan. Silakan. Orang punya semangat masing-masing untuk selalu 100%. Ada saat menjadi orang tua, ada saatnya menjadi anak juga. Bukan soal ambisi, tapi karena banyak yang harus dijaga. Capek, pasti. Tapi gue selalu berusaha 100% buat mereka bahagia. Terima kasih untuk yang gak boleh bercerita tapi selalu semangat 100%. Kopi Bawang Api. Catat dulu. Akan Buku Suma ulangi ya. Kira-kira informasi apa saja yang kalian temukan pada iklan berikut ini? Yuk kita simak kembali. Buku Suma ulang. Semangat masing-masing untuk selalu 100%. Ada saat menjadi orang tua. Langsung boleh curut. Saatnya menjadi anak juga. Bukan soal ambisi, tapi karena banyak yang harus dijaga. Capek, pasti. Tapi gue selalu berusaha 100% buat mereka bahagia. Terima kasih untuk yang gak pernah bercerita tapi selalu semangat 100%. Kopi Bawang Api. Informasi yang disampaikan pada iklan tersebut tidak selalunya ditulis, tapi punya makna tersendiri. Ya, ada eksplisit, ada implisit, ada yang secara langsung tertulis, ada juga yang disampaikan tapi tidak tertulis. Nah, iklan kopi yang kalian lihat ini, kopi merek apa? Kapal Api. Coba Buku Suma ingin tahu informasi apa saja yang bisa kalian tangkap pada kopi tersebut. Siapa yang ingin menjawab informasi apa yang ada pada teks tayang tersebut? Oke, Wahyu. Iya. Sip, keren. Pertama apa? Jelas lebih enak. Kemudian yang kedua, Wahyu. Iya, di sini ada tulisan laki-laki tidak bercerita. Kalau tadi yang disampaikan Wahyu yang pertama jelas lebih enak. Berarti ya informasi yang tadi menyebutkan bahwa kita tidak perlu mencari merek atau kopi lain, jenis lain, tapi ini sudah jelas lebih enak. Itu yang pertama. Yang kedua karena aktornya atau talentnya laki-laki, sehingga ada istilah laki-laki tidak bercerita tapi apa? Ngopi begitu ya maksudnya ya. Nggak perlu bercerita, yang penting cukup ngopi begitu ya. Siapa yang mau menambahkan kembali? Oke, Seno, silakan Seno. Selainnya?
100%. Ya, untuk semangat 100% Seno. Artinya apa nih Seno? Untuk semangat 100%. Dengan meminum kopi kapal api, kita akan mendapatkan semangat 100%. Berarti mungkin saking enaknya kopi ini sehingga dengan meminum kopi ya Seno, kopi apa? Kapal api, semangat kita jadi 100%. Seno pernah mencoba kopi ini? Oh belum, oke ya. Nanti barangkali dari iklan ini tertarik di rumah, Mak, aku kan nyoba kopi kapal api ya. Pada iklan ini menunjukkan bahwa pentingnya kopi kapal api berada di tengah keluarga ya. Di sini menceritakan bahwa kapal api itu menjadi teman ya, untuk berbagi cerita ya, untuk menghangatkan suasana rumah dan sebagainya. Sehingga pentingnya persuasi. Kembali lagi ke tadi, ke catatan kamu. Apa artinya persuasi? Mengajak orang lain. Kalau kalau konteksnya kopi, berarti mengajak orang lain untuk apa? Untuk mencicipi kopi apa? Iya, untuk mencicipi kopi kapal api ya. Sip ya. Apakah iklan ini menarik? Iya, menarik. Yang belum coba nanti Seno boleh coba ya. 2.000 ya. Tapi nyeduh sendiri begitu. Oke, berikutnya kalian akan mengerjakan asesmen ya, atau tugas berupa analisis ya, mengenal iklan non komersial. Silakan kalian perhatikan iklan yang akan kalian analisis pada buku tulis. Di sini ada iklan non komersial, layanan masyarakat. Silakan kalian catat informasi apa saja yang kalian temukan pada iklan tersebut. Silakan kerjakan. Di sini ada informasi tahun, terus ada informasi jenis sampah. Oke, jenis sampah. Ada sampah organik, Iya. anorganik. Sampah organik itu sampah yang bisa dijadikan pupuk atau pakan ternak. Kalau sampah anorganik itu sampah yang dapat didaur ulang. Kalau residu itu sampah yang tidak dapat didaur ulang. Sampah B3 itu sampah yang mengandung bahan yang berbahaya. Oke, terima kasih Akila, tepuk tangan dulu buat Akila. Terima kasih, silakan kembali. Ya, oke. Informasi tambahan ada yang mau menyebutkan kembali? Iya, silakan Danis ya. Pada informasi iklan non komersial ini ada bahasa persuasif yang disampaikan lewat tulisan. Danis sudah menemukannya ya? Oke, silakan dibacakan. Yang mana Danis? Yang ini Bu. Oh ya, bagaimana? Silakan dibacakan Danis. Mulai 2023, masyarakat Kota Jogja dilarang membuang sampah anorganik. Iya, di sini kalian akan menemukan ajakan apa ini Danis? Agar Tidak membuang sampah anorganik. oh ya, tidak membuang sampah anorganik. Oke, terima kasih Danis. Tepuk tangan buat Danis. Iya. Oke, silakan kalian menuliskan kesan, saran atau refleksi pada pembelajaran kita hari ini pada lembar post-it yang akan Bu Kusuma bagikan ya. Silakan. Ya. Kesimpulan belajar kita hari ini, dengan mengenal iklan, kalian sebagai customer bisa memilah atau memilih kira-kira iklan mana ya yang menarik ya, yang kandungan gizinya lebih banyak, sehingga ketika kalian mengkonsumsi sebuah produk, kalian bisa mendapatkan keuntungan dari produk yang ditawarkan. Oke, itu saja yang bisa Bu Kusuma sampaikan pada pembelajaran hari ini. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.